Pada materi persilangan yang akan dibahas kelas 9 ini hanya ada persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Mono itu satu ya. Kemudian persilangan dihibrida atau persilangan dengan dua sifat beda. Untuk persilangan monohibrid, misal di sini kacang ercis berbiji bulat homozigot disilangkan dengan yang berbiji keriput. Bulat dominan terhadap keriput. Tentukan genotip keturunannya. Kemudian yang B, tentukan fenotip keturunannya. Ingat di sini simbol dari sifat gen yang resesif mengikuti awal huruf sifat gen yang dominan. Di sini hanya jenis hurufnya saja yang kecil. Lebih jelasnya akan terlihat pada pemaparan berikut. Yang pertama kita langkahnya menuliskan P. P itu kan parental, induknya. Induk dari yang ada di soal ini tuh apa? Di sini terlihat kan, kacang ercis berbiji bulat homozigot disilangkan dengan yang berbiji keriput. Berarti ini yang menjadi induknya, yaitu yang berbiji bulat homozigot dengan yang berbiji keriput. Nah, langkah selanjutnya kalian di sini tuliskan sifatnya, baik yang fenotip atau yang terlihat maupun yang genotipnya atau simbol yang dari hurufnya. Di sini dia dikatakan sifatnya itu adalah bulat homozigot dan keriput. Berarti di sini fenotipnya adalah bulat. Ini untuk fenotipnya. Sedangkan genotipnya, susunan gennya, di sini ada kunci bulat itu homozigot dan di sini dikatakan bulat itu dominan. Berarti di sini dominan homozigot sehingga penulisannya adalah B besar B besar. Disilangkan itu atau dikawinkan itu lambangnya seperti ini, seperti kali ya. Disilangkan dengan yang satunya lagi, berarti parental yang satunya lagi kan berbiji keriput. Karena di sini bulat itu sudah dominan, berarti keriput resesif. Ingat, kalau resesif itu hurufnya adalah kecil dua-duanya. Jadi di sini ditulis berarti yang fenotipnya yang terlihat oleh panca inderanya adalah keriput. Peot keriput itu ya, kalau bahasa Sundanya. Nah, genotipnya adalah susunan atau simbol hurufnya. Jadi B kecil B kecil. Setelah menuliskan parentalnya, kemudian kita tuliskan gametnya. Masih ingat kan hukum Mendel 1? Gamet itu akan memisah setengahnya. Jadi di sini kalau B besar B besar, maka dia akan memisah menjadi B besar, koma atau dan B besar, ya. Sedangkan yang B kecil ya udah setengahnya. Berarti B kecil, koma B kecil. Setelah menuliskan gamet, mereka akan terjadi fertilisasi atau filialnya kan, keturunannya. Filial, makanya di sini simbol dari filial itu adalah F. Karena di sini keturunan pertama, maka ditulis F1. Jadi, caranya bagaimana menentukan F-nya? Nah, di sini Ibu menggunakan papan catur. Jadi dibuat sebuah kotak. Kalau misalnya ini adalah yang atas, ini adalah untuk induk, untuk yang atas, dan yang paling pinggir ini untuk induknya. Karena di sini ada dua, berarti di sini gamet untuk menetapkan gametnya harus dua, di sini dua. Jadi dibuat berarti di sini 6 kotak. Nah, kemudian ini adalah untuk lambang parentalnya. Ini untuk berarti yang induk jantan. Maaf, ini untuk induk betina dan ini untuk induk jantan.
Yang sebelah paling pinggir ini untuk induk betina. Kita tempatkan di kotak-kotak ini adalah gamet yang sudah ada. Di sini gametnya 2 kan, pas di sini juga kotaknya ada 2. Jadi di sini tulis B besar, B besar. Kemudian induk yang selanjutnya di mana? Yang paling atas. Ini kan satu lagi induknya, yaitu yang B kecil, B kecil. Nah, setelah itu ini berlaku hukum Mendel yang kedua, ya, asortasi atau berpasangan secara bebas. Nah, di sini kotak-kotak ini adalah untuk untuk gen keturunannya. Jadi di sini dia akan berpasangan mulai dari yang B yang ini. Yang pertama kita satukan dulu, gabungkan antara B besar ini dengan B kecil ini. Jadi nanti hasilnya kita dapatkan B besar, B kecil. Ingat huruf yang kapital selalu ada di depan. Berikutnya setelah B ini disilangkan dengan B kecil ini, berarti tinggal disilangkan ke yang B kecil yang ini kan. Jadi selanjutnya dengan cara yang sama kita satukan B besar ini dengan B kecil ini sehingga didapatkan hasil B besar B kecil. Beres yang bagian atas, sekarang berarti bagian ini yang belum berpasangan dengan yang bagian atau dengan yang induk jantan yang ada di atas ini. Jadi dengan cara yang sama ini juga akan diperoleh B besar B kecil. Selanjutnya sama juga B besar B kecil. Nah, jadi genotip keturunan yang diperolehnya itu adalah ini yang ada di kotak ini, ya, yang ada di keempat kotak ini. Sehingga dari sini kan yang pertama itu diminta genotip keturunannya. Jadi susunan genotip dari keturunannya itu apa? Ingat bahwa genotip itu yang berupa susunan huruf. Jadi berarti yang ini, ya. Nah, di sini juga kalian harus bisa menentukan dari genotip ini penotipnya. Artinya apa penotip dari B besar B kecil? Ingat bahwa B itu kan dari bulat. Jadi selama ada B besar, maka dia adalah bulat penotipnya. Begitupun dengan yang kedua ini. Yang bawah juga sama, ini adalah penotipnya bulat. Jadi susunan genotipnya yang berupa huruf itu yang atas itu adalah genotipnya, sedangkan yang penotip adalah yang terlihat oleh panca indera kita, yaitu oleh mata kita. Di sini karena bentuknya ya, jadi adalah bulat. Maka dari sini kita dapat menuliskan genotipnya itu adalah 100% atau 4 buah B besar B kecil. Sedangkan penotip itu adalah yang bisa dideteksi oleh panca indera, kebetulan di sini yang terlihat yaitu bulat. Jadi penotipnya adalah 100% bulat. Baik, supaya lebih mengerti, mari kita lihat contoh yang selanjutnya. Di sini Ibu punya contoh soal bunga merah homozigot disilangkan dengan bunga merah heterozigot. Merah dominan terhadap putih. Sama, tentukan perbandingan penotip dan genotipnya. Jadi di sini kalian dituntut harus mengerti betul-betul istilah dari homozigot, heterozigot, dominan, resesif dan sebagainya. Jadi di sini sama dengan cara yang tadi, kita tuliskan parentalnya. Tuliskan sifat penotipnya terlebih dahulu. Di sini kan ada merah, di sini juga merah. Nah, ini penotipnya merah. Oke, tuliskan genotipnya karena di sini yang pertama itu homozigot, berarti M besar M besar. Selanjutnya disilangkan. Ini juga berwarna merah. Parental yang satunya lagi, tetapi merahnya heterozigot, berarti M besar M kecil. Setelah menentukan parental, selanjutnya adalah menentukan gamet. Dari sini kita bisa tentukan ini M besar, M besar, M besar, M kecil. Setelah itu kita baru bisa menentukan filial atau keturunannya. Buat kotaknya, tentukan induknya,
Nah, ingat sekali lagi, yang bawah ada, yang paling pinggir kiri dan paling atas itu adalah untuk gamet dari parentalnya. Jadi kalian tempatkan gametnya. Kemudian satu lagi dari sini, yang M kecilnya tekan di sini. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita bisa menentukan genotipnya. M besar, M besar. Ingat, setiap ada M besar itu berarti dia dominan kan? Berarti berwarna merah. Berikutnya kita lihat M besar, M kecil. Berarti di sini fenotipnya walaupun dia ada M kecil, karena dia M besar itu adalah merah yang dominan, selama ada huruf kapital maka dia akan merah. Begitu juga yang bawah. Nah, dan yang terakhir hasilnya adalah M besar, M kecil. Dari sini kita bisa menentukan bahwa fenotipnya, perbandingan genotipnya. Kita lihat ada berapa macam di sini genotipnya. Awas, macam dengan jumlah berbeda. Kalau ditanya macam genotipnya, di sini cuman ada 2, yaitu M besar dengan M besar M kecil. Kalau ditanya macam ya, tapi kalau jumlah baru di sini ada 4. Nah, yang kalian dalam membandingkan genotip itu adalah macamnya. Macamnya ada berapa buah? Di sini kebetulan ada 2 buah, yaitu M besar, M kecil. Kenapa tidak dituliskan 4? Karena di sini memang ini sama dengan yang ini. Ada M besar, M besar. Walaupun ini ini satu, tapi macamnya kan sama, M besar. Dan ini juga sama dengan yang bawah, walaupun sama, tapi macamnya kan sejenis, yaitu M besar, M kecil. Jadi di sini ada 2 macam genotip, yaitu M besar dan M besar, M kecil. Dengan jumlah, kita lihat sekarang M besar ada berapa jumlahnya? Ada 2. Kita tuliskan 2 berbanding dengan M besar M kecil ada berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya juga ada 2. Jadi 2 banding 2 atau 50% berbanding 50%. Nah, selanjutnya perbandingan fenotip. Yang fenotip ini kita lihat, fenotip itu kan yang nampaknya, yang terdeteksi oleh panca indera. Jadi di sini yang terlihat, kebetulan yang terlihat yaitu warnanya merah. Yang merah ada berapa? Ada 4. Jadi hanya ada 1 macam fenotipnya di sini, yaitu merah, atau 4 buah atau 100%. Itu adalah untuk contoh dari persilangan dengan monohibrid. Untuk persilangan monohibrid dengan sifat dominan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.